Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pratiwi Rulini, peserta Lansar CPNS tahun 2023 dari Kabupaten Pasaman Barat. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai agenda pertama, tugas kedua, yaitu isu-isu strategis ataupun kontemporer di Indonesia serta bagaimana cara menyikapinya. Oke, yang pertama saya bahas adalah apa-apa saja sih isu-isu strategis di Indonesia. Nah, isu-isu strategis di Indonesia tuh ada korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme, kejahatan komunikasi massa, pencucian uang, ataupun proxy war. Mau kita bahas satu persatu. Untuk korupsi itu sendiri adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara ataupun perusahaan untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Sedangkan narkoba atau kepanjangannya dari narkotika ataupun obat-obatan terlarang sekarang dikenal dengan nabza. Nabza adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman ataupun bukan tanaman yang menyebabkan penurunan kesadaran ataupun membuat pengurangan rasa nyeri yang bermakna. Contohnya nih seperti ganja. Kalau kan psikotropika adalah zat yang bukan golongan narkotika yang bisa menyebabkan perubahan susunan saraf pusat. Yang terakhir ada zat adiktif, zat yang bisa menyebabkan kita ketergantungan. Kalau contohnya sih bisa seperti kalau pada anak-anak yang pernah kita dengar sih lem Ibon, ataupun menyium bau bensin, atau minum minuman keras, ataupun rokok. Oke, balik ke bagian yang ketiga, terorisme dan radikalisme. Kalau kita bisa bedakan terorisme dan radikalisme, radikalisme itu lebih ke paham untuk perubahan sosial dan politik, tapi pemaksaan kita untuk memahami paham tersebut dan menggunakan kekerasan untuk kita dapat memahami paham tersebut. Sedangkan kalau terorisme adalah aksi dari radikalisme. Jadi kekerasan atau ancaman yang timbul akibat pemaksaan paham tersebut sehingga menyebabkan situasi teror ataupun korban secara massal dan mengakibatkan rusak objek vital, fasilitas publik ataupun internasional serta lingkungan hidup. Nah, tiga yang kita bahas. Yang kita bahas yang keempat adalah money laundering. Money laundering adalah tindakan berupa penyamaran dana atau aset yang bukan haknya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini berguna untuk memperkaya diri sendiri ataupun memperkaya orang lain, dan ini adalah hal yang salah. Oke, masuk ke nomor kelima adalah hoax, cyber, dan hate speech. Ini adalah kejahatan-kejahatan komunikasi massa. Kalau hoax lebih ke berita palsu. Kalau seandainya hate speech seperti kata-kata netizen Indonesia yang mulutnya pedas adalah ujaran kebencian kepada orang lain dengan atau tanpa sebab. Nah, sedangkan cyber adalah kejahatan yang menggunakan sistem komputer seperti phishing ataupun carding. Oke, yang terakhir adalah proxy war. Walaupun ini yang terakhir, tapi ini yang sangat membahayakan. Proxy war adalah perang antar dua negara ataupun aktor non-negara yang terjadi karena dorongan pihak lain yang tidak berkontribusi langsung dalam perang tersebut. Itu adalah isu-isu strategis di Indonesia. Kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian 2 adalah bagaimana ASN menghadapi isu dan perubahan tersebut. Nah, di era revolusi industri 4.0, ASN harus dapat berpikir logis, kritis, inovatif, dan mengembangkan diri berdasarkan dengan semangat nasionalisme. Selain itu, ASN juga mengembangkan diri dengan beberapa konsep diri. Misalnya nih, bekerja dengan sebagai ibadah, menghindari sikap tidak terpuji, kerja secara profesional, meningkatkan kompetensi terus-menerus, sadar bahwa ASN adalah pelayan dan penganyum masyarakat, kemudian bekerja sesuai peraturan, tidak rentan terhadap korupsi, kolusi, nepotisme, dan mampu bekerja dalam tim. Selain itu juga ASN harus memiliki integritas yang kuat dan percaya pada nilai-nilai seperti nilai Pancasila, UUD 45 sebagai konsensus negara. Itu adalah bagaimana sebagai ASN menghadapi isu dan perubahan tersebut. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah bagaimana teknik penapisan isu dengan USG.
Jadi beberapa kan ada banyak isu nih. Cara kita menganalisis isu di masyarakat ini ada beberapa teknik, tapi teknik yang saya gunakan sekarang adalah teknik USG. Teknik USG ini adalah teknik memprioritaskan isu berdasarkan 3 hal, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi itu seberapa mendesak isu tersebut harus kita bahas, dan kalau misalnya sesuai waktunya, bagaimana, apakah makin mendeskan kalau seandainya waktunya sedikit, apakah isu itu harus cepat didesak sebelumnya atau bagaimana. Kemudian seriousness itu seberapa penting dan seberapa serius isu ini dibahas, dan apa yang bisa menyebabkan masalah lain kalau isu ini tidak dibahas atau ditunda. Yang ketiga adalah growth, atau seberapa berkembangnya menjadi buruk isu ini kalau kita tidak bahas. Nah, saya akan melakukan teknik penapisan isu dengan USG di lingkungan kerja saya, unit instansi Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat. Jadi di RSUD Pasaman Barat saya bekerja sebagai dokter umum. Jadi saya akan melakukan teknik penapisan USG menggunakan USG ini di beberapa masalah di IGD. Ada 3 masalah yang saya akan masukkan sebagai permasalahan, yaitu ini. Nah, saya membuat kolom nih dan tabel mengenai bagaimana teknik penapisan isu di RSUD Pasaman Barat, terutama di bagian IGD-nya. Dengan menggunakan penilaian U, S, dan G, didapatkanlah nilai-nilai tersebut. Dari hasil nilai tersebut, maka kita lakukan prioritaskan. Yang mana yang prioritas itu yang kita ambil. Dari hasil prioritas ini kita dapatkan bahwa masalah pertama menjadi masalah yang harus kita prioritaskan, yaitu bagaimana triase pasien di IGD. Nah, itu berarti masalah yang harus kita lakukan penyelesaian masalah secara segera. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.